Halo sahabat semuanya dan teman-teman pelayang semuanya. Selamat berjumpa lagi. Hari ini saya akan berbagi beberapa tips tentang pembuatan sikut layangan celepuk yang dikategorikan atau disebut dengan celepuk ganteng. Celepuk ganteng. Sebenarnya relatif ya, kalau layangan ganteng itu mungkin tergantung yang bikin ya. Kalau yang bikin ganteng pasti ganteng jadinya. Nah, bercanda ya sahabat ya. Jadi kalau layangan ganteng itu ya relatif seperti yang tadi saya bilang, tergantung dari tempat, lokasi. Maksudnya setiap wilayah punya potongan atau sikutnya sendiri. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membantu kalian atau sahabat di rumah yang ingin membuat layangan celepuk yang mungkin enak dipandang ya, atau sedap dipandang. Jadi yang menurut saya ya, yang menurut versi saya, layangan celepuk ganteng itu dimana celepuknya itu kepalanya ya, kepala, kemudian sayap dan ekornya ini bentuknya serasi dan boleh dibilang proporsional antara besar atau lengkungan tanduknya, kemudian proporsional antara bunderan sayap dan ekornya. Jadi tidak besar sebelah. Misalnya kalau bunderan sayapnya kecil, ekornya besar bunderannya, itu tidak proporsional. Jadi yang proporsional atau yang ganteng itu lengkungan antara kedua sayapnya itu ya sama ekornya itu proporsional atau seimbang. Nah, untuk ini saya akan membagikan sikut layangan celepuk saya yang sudah saya pernah buat kemarin, namun saya tidak sempat untuk membagikan sikutnya. Dan sekarang saya akan memberikan sikut saya ini untuk khusus bagi teman-teman di rumah yang memerlukan sikut layangan seperti saya. Oke, kita langsung saja lihat sikutnya. Sekarang kita masuk ke sikut layangannya ya. Nah, di sini layangan celepuk yang saya buat kemarin itu ukurannya 1,5 meter atau 156 cm. Yang pertama di sini adalah tulang bohnya ya. Jadi tulang bohnya sebelum dilengkung seperti ini, itu panjang lurusnya itu 260 cm. Kemudian yang kedua ada tulang boh kepala, ini ya tulang boh kepala yang melengkung di kepalanya ini panjangnya 120 cm. Kemudian ada tulang tengah dari atas sampai bawah ini ya, itu panjangnya 141,5 cm. Kemudian ada tulang tanduk 68 cm, ini tanduknya ada 2 buah ya. Kemudian tulang bangkiang 29,5 cm, ini tulang bangkiang, dan tulang ekornya 85 cm. Jadi ada buah yang masing-masing panjangnya 85 cm. Nah, di sini yang paling penting juga yang harus diperhatikan dalam sikutnya adalah jarak pengikatannya. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita membuat layangan, pasti kita akan ikat tulang bohnya ya. Di sini yang paling pertama diikat pasti tulang bohnya. Nah, kita harus menentukan pertama jaraknya ya, jarak ikatan antara tulang boh ke atas ke ikatan tulang boh kepala. Nah, di sini saya sudah isi jaraknya di sini agar nanti gampang saya buat lagi layangannya, dimana ketika layangan cutting itu kan kainnya berguna nih. Jadi kain cutting itu lama rusak ya. Yang cepat rusak paling tulangnya. Jadi kita nggak buang tungkuban kainnya, kita bisa buat lagi tulangnya dengan mengikuti pola sikut layangan yang sama seperti ini. Nah, oke, kita ikat tulang bohnya terlebih dahulu dengan jarak kepala dari sini ke sini dengan jaraknya 17,5 cm. Kemudian yang kedua, kita juga perhatikan jarak ikat antara tulang boh ke tulang bangkiangnya ini. Nah, jaraknya sudah saya tulis di sini 74,6 cm. Jadi dua itu yang terpenting dahulu ya.
jarak ikat antara boh ke kepala dan boh ke tulang bangkiang ini. Kemudian yang kedua, kita harus membuat lug endurnya atau lengkung endurnya ini ya. Nah, ini maksudnya adalah tali ya, yang garis putus-putus ini yang kita akan ikat di sini dan dilengkungkan dan diikat di tulang bangkiangnya seperti ini. Nah, jarak yang saya hitung itu dari ujung tulang boh sini ya, sahabat ya. Ukur pakai penggaris cm sampai ke jarak ikatnya ini panjangnya 43 cm. Oke, ngerti ya? Paham maksudnya? Dari ujung sini ke sini kita ikat tali endurnya 43 cm. Kemudian kita tarik tulang bohnya ini, diikat ke sini. Kita kira-kira saja, kemarin saya hitung itu panjang hasil tarikannya 74,54 cm atau 74,5 ya. Nah, ini sikut saya. Kemudian selanjutnya kita akan ikat tulang ekornya. Nah, di sini yang paling penting juga ya, sahabat ya, agar bisa proporsional seperti ini. Nah, yang saya maksud proporsional ini adalah ikatan tulang ekornya ini akan menentukan bentuk dari seberapa besar lengkungan ekornya ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lengkungannya ini harus proporsional dengan lengkungan dari tulang bohnya. Nah, di sini saya ikuti saja ya. Ini jarak antara tulang bangkiang ke ikatan tulang atas ekornya ini 38,97 cm. Oke, jelas ya sahabat ya. Ini 38,97 cm dari sini ke sini. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan saja ikat di paling ujungnya kiri kanan. Nah, setelah itu kita akan ikat ujung tulang bohnya ini ya. Nah, ini ikat tali ke sini. Bebas ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting kita mendapatkan hasil lengkungan dari ujung sini ke sini, kita ukur pakai meteran ya, akan menghasilkan jarak 156 cm. Nah, ini adalah sikut baku saya yang saya pakai acuan dalam membuat layangan celepuk atau celepuk cutting. Jadi setelah kita dapatkan ini ya, lengkungannya ini, kita akan mendapatkan tulang seperti ini. Tulang kepalanya belum diikat ya sahabat ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan pada bagian atasnya. Nah, setelah kita dapatkan lengkungannya ini ya, sudah oke, sudah fix, sudah mantap, kita kembali akan ikat tulang boh kepalanya ini ya. Dengan jarak kita ukur dari ujung sini ya ke jarak ikatannya ini, jaraknya 49,8 cm ya sahabat ya. Jadi disesuaikanlah dengan bentuk tulang boh kalian, entah bentuknya seperti ini, entah bentuknya seperti memanjang atau melengkung di sini. Yang penting jaraknya ini ya, atau sesuaikan saja dengan lengkungan tulang boh kepala kalian ya. Jadi ini nggak harus 49,8, yang penting dia mau melengkung, dan jangan dipaksa ya lengkungannya agar tidak berubah nanti posisi tulang bohnya. Lengkungkan secara alami saja agar dia mau melengkung seperti ini. Oke, yang kedua di sini sekarang pengikatan tulang tanduknya. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menghasilkan bentuk tanduk seperti ini. Nah, di sini saya ikat ya, jarak antara tulang ikatan di sini ke paling ujung dari kepalanya ya, itu jaraknya 12,86 cm atau 12,8 itu saja. Karena jika kita pasang jaraknya berbeda-beda ya, misalnya agak turun ke bawah, agak naik, itu akan menghasilkan bentuk tulang tulang tanduk yang berbeda nanti sama tungkuban yang sudah saya bikin pertama. Jadi saya mau nggak mau harus mengikuti pola seperti ini, yaitu 12,8 cm dari ujung kepala ke jarak ikatan tulang tanduknya.
Kemudian di sini juga ya jarak antara tulang di tengah di sini ke kiri 16,5 cm ya, jarak ikatannya sini, dan ke kanan juga sama 16,5 cm. Kemudian bentuk lengkungannya ini kita sesuaikan saja. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya lebih suka untuk agak melengkungkannya seperti ini. Jadi jangan kayak Batman seperti ini ya, lurus tanying seperti ini. Lebih baik kita lengkungkan seperti ini, agak melengkung ya sahabat ya, agar dia mau proporsional antara lengkungan keleber kepala, kemudian keleber sayap ini ya, dan keleber ekornya. Nah sahabat bisa lihat, ini yang saya maksud proporsional antara bentuk bulatannya ini, bulatannya sayap, kemudian bulatan dari ekornya. Oke. Ini saya buatkan contoh yang misalnya ya sahabat ya, misalnya kita buat tidak proporsional, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah ini dia. Nah ini jika kita buat tulang ekornya yang terlalu pengkang, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia agak gemuk gini dia potongannya, ekornya tidak proporsional dengan bentuk sayapnya. Atau mungkin tulang tanduknya yang kekecilan seperti ini, nanti aneh-aneh mungkin. Nah ini yang kedua juga, ini bentuk Batman ya, bentuk Batman, layangan telepuknya ini kupingnya agak kenjer nih. Dan di sini juga jika kita buat tulang ekornya agak rapet atau tidak pengkang, nanti kebesaran di sayapnya seperti ini. Jadi lengkungannya ini tidak proporsional. Bisa-bisa layangan telepuk kalian bisa kayak ini, kayak tikus jadinya. Kemudian yang kedua yang membuat layangan celepuk kita itu ganteng, itu ada di tungkubannya. Jadi di sini rahasianya ya, tungkuban seperti bentuk matanya, seberapa besar matanya, paruhnya, dan motif pada kupingnya. Nah di sini jika kalian ingin membuat celepuk yang kecil ya, atau imut atau manis ya, bisa mengakalinya dengan membuat mata yang agak besar atau lebih besar dari mata celepuk biasanya. Jadi biasanya saya membuat layangan dengan mata yang agak besar ya, agar dia terlihat imut atau manis. Kemudian sesuaikan juga bentuk paruhnya ya. Paruhnya antara mata dan bentuk paruhnya itu harus proporsional juga. Jangan sampai membuat paruhnya itu kebesaran ya. Salah-salah, bukan kayak celepuk tapi kayak sampi layangannya. Ya sesuaikan dengan kemampuan kalian juga ya di rumah. Jadi kita punya seni masing-masing. Semuanya bagus ya, semuanya seni, karena apapun yang kita bikin hasil dari tangan kita sendiri, jerih payah kita sendiri, harus kita hargai sebagai kreasi atau karya seni masing-masing yang ada keluar di dalam diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya tentang pembuatan layangan celepuk ganteng. Semoga teman-teman di rumah bisa berkreasi yang bahkan lebih ganteng lagi ya dalam membuat layangan. Pasti bisa. Yang penting tetap semangat dan tetap berkarya. Oke, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.